Baik, Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian dari JIP, kita mulai kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa alaina ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa tawaffana muslimin wa alhiqna bis shalihin amma ba'd. Baik, Bapak, Ibu, dan teman-teman JIP sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini sebagaimana biasanya kita lanjutkan kembali kajian kita dan sebagaimana biasanya eh, kajian kita terdiri dari dua bagian insya Allah. Yang pertama adalah eh, kajian tafsir ya, atau pembahasan tentang ayat-ayat Al-Quran. Kemudian yang kedua ada terkait dengan sirah nabawiyah. Nanti di tengah-tengah kita akan pause sebagaimana biasanya. Eh, baik, kita masuk ke pembahasan tafsir terlebih dahulu. Oh, ini kayaknya salah nih. Saya ambil sebentar ya. Coba cek dulu. Benar sih harusnya. Oke. Baik, kita akan bahas tentang tafsir yang semoga dengan tersebut kita semua diberikan keberkahan dengan Al-Quran dan dimudahkan segala urusan kita serta dimudahkan langkah kita semua menuju surganya. Kalau terakhir kemarin kita telah membahas surat Al-Baqarah dari ayat 1 sampai ke 5 dan insya Allah pada malam hari ini kita membahas tentang ayat selanjutnya. Dan ini sebagaimana mungkin telah disampaikan pada pertemuan sebelumnya, ini kita membahas tentang kelompok pertama dari surat Al-Baqarah atau kelompok ayat pertama dalam surat Al-Baqarah yang mana kelompok pertama ini terdiri dari ayat pertama sampai dengan ayat ke-20. Eh, Kalau kelompok pertama ini kita bagi ke dalam sub-sub, maka kelompok pertama ini bisa kita kategorikan ke dalam tiga sub. Yang pertama adalah bicara tentang karakter orang-orang beriman, yaitu dari ayat pertama sampai dengan ayat kelima. Kemudian setelah itu bicara tentang karakter dari orang-orang kafir, yaitu ayat 6 dan 7. Kemudian yang terakhir adalah bicara tentang karakter dari orang-orang munafik, yaitu dari ayat ke-8 sampai dengan ayat ke-20. Jadi karakter yang bicara tentang orang mukmin itu ada 5 ayat, orang kafir itu ada 2 ayat, sedangkan sisanya atau kebanyakannya itu adalah bicara tentang orang-orang munafik. Dan ini mungkin bisa jadi mengisyaratkan atau bisa kita ambil pelajaran dari hal ini adalah bahwa orang-orang mukmin atau orang-orang yang bersama dengan kita itu kondisinya cukup jelas, begitu ya. Dan kalau kita bicara tentang musuh kita, yaitu orang-orang kafir, itu kondisinya juga lebih jelas lagi. Ya, makanya ayatnya yang bicara tentang itu cuma ada 2 ayat. Nah, yang paling samar, yang paling perlu untuk dijelaskan, paling sulit untuk dikenali adalah orang-orang munafik, yaitu mereka yang menyaru atau menyamar sebagai kawan kita, padahal mereka sebenarnya musuh. Ya, ini yang paling sulit juga untuk dideteksi, dan oleh karenanya perlu kejelian dan perlu penjelasan yang lebih. Ya, di dunia nyata juga begitu. Kalau yang namanya orang yang memusuhi kita dengan terang-terangan, itu enak, jelas begitu ya. Begitu pula kawan-kawan kita yang menampakkan kejelasan keberpihakan, itu juga lumayan clear lah. Yang agak repot itu orang-orang yang di depan kita itu istilah zaman sekarang apa ya? So yes gitu ya. Seolah-olah menunjukkan persetujuan, tapi di belakang kita dia menikam. Dan ini adalah ciri-ciri dari orang munafik. Ini yang paling repot memang untuk dihadapi. Karena eh, mau dilawan kok dia menampilkan seolah-olah bersama dengan kita, tapi nggak dilawan, di belakang dia akan menikam. Baik, kalau kemarin kita tadi kita membahas sampai ayat kelima terkait dengan karakter orang-orang beriman, sekarang kita masuk ke karakter dari orang-orang kafir yang disebutkan dalam Al-Quran. Di sini Allah Ta'ala berfirman ya,
ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Allah Ta'ala, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Kita masuk pada penjelasannya ya. Eh, innal ladzina kafaru ya. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu sama saja bagi mereka, kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak juga akan beriman ya. Ini adalah terjemahan dari surah Al-Baqarah ayat ke-6. Nah, apa yang dimaksud dengan kafir ya? Kalau kita melihat penjelasan dari Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya, al-kufru huwal juhudu. Aslinya kata kekufuran itu adalah pengingkaran ya. Wa asluhu minal kufri wa huwa satru ya. Asal katanya adalah satar. Satar itu artinya adalah menutup ya, cover. Eh, wa minhu summiya lailu kafiron ya. Jadi dalam bahasa Arab malam itu juga bisa disebut sebagai kafir. Kenapa malam itu kadang disebut sebagai kafir dalam bahasa Arab? Li'annahu yasturul asya'a bi zulmatihi. Karena malam itu menutupi segala sesuatu dengan gelapnya dia, ya. Dengan kegelapan dia, dia menutupi segala sesuatu. Kemudian kata beliau, wasummiya zarra'a kafiron li'annahu yasturul hubba biturabi. Begitu pula dalam bahasa Arab, orang-orang yang bertani, petani itu juga disebut kafir. Kok bisa kok petani disebut kafir? Karena petani itu menutupi biji dengan tanah. Ya, jadi intinya adalah kafir ini makna secara bahasa adalah menutup. Dan ini juga kemudian diadopsi ke dalam bahasa Inggris menjadi cover gitu ya. Cover itu artinya adalah untuk menutupi, untuk penutup. Itu sebenarnya dari bahasa Arab yang kemudian eh, diadopsi ke dalam bahasa Inggris. Ya. Nah, orang-orang kafir, orang-orang tidak beriman itu kenapa disebut kafir? Wal kafiru yasturul haqqo bijuhudihi. Ya. Kenapa orang-orang kafir itu, orang tidak beriman disebut kafir? Karena mereka itu menutupi kebenaran. Mereka sengaja menutupi diri mereka, tidak mau menerima kebenaran. Bijuhudi, karena mereka ingkar terhadap kebenaran tersebut. Ya. Dan kemudian kata beliau, yang disebut dengan kekafiran itu ada 4 jenis. Yang pertama adalah kufru ingkarin. Orang kafir karena dia mengingkari, karena dia tidak percaya. Kemudian kufru juhudin. Orang kafir karena dia juhud itu menolak ya, karena dia menolak. Ini sebenarnya maknanya dekat-dekat saja ya. Kemudian yang ketiga adalah kufru inadin. Dia kufur karena dia membangkang, karena dia membangkang. Kemudian yang keempat adalah kufru nifakin. Kekufuran yang sifatnya adalah kemunafikan. Nah, kemudian beliau menjelaskan masing-masing dari 4 jenis ini. Kata beliau, yang dimaksud dengan kufru ingkar itu adalah orang yang tidak mengenal Allah Ta'ala sama sekali. Wal la ya'rifullaha aslan wa la ya'tarifu bihi. Ya, orang yang tidak mengenal Allah sama sekali dan ya memang dia tidak mengenal. Jadi di dalam ajaran Islam itu tadi ya pertama kalau secara akar kata yang namanya orang kafir itu adalah aslinya sebenarnya diperuntukkan untuk orang yang memang sengaja mengingkari. Orang yang sengaja menutupi dirinya padahal kebenaran itu sudah sampai kepada dia. Sebenarnya awalnya itu seperti itu. Tapi kemudian secara klasifikasi, sebagaimana diklasifikasikan oleh para ulama ahli sunnah, manusia yang ada ini kategorinya ya besarnya cuma ada 2. Orang yang beriman dengan orang yang kafir. Ya, orang yang beriman dengan orang yang kafir. Artinya semua orang yang tidak beriman di sini tentunya tidak memiliki rukun-rukun iman. Yang pertama adalah iman kepada Allah tentunya yang paling penting.
kemudian iman kepada malaikat Allah, kemudian iman kepada seluruh kitab-kitab Allah, termasuk Quran, kemudian iman kepada semua Rasul Allah, ya, semua Rasul Allah, kemudian iman kepada hari akhir dan juga iman kepada qada dan qadar. Nah, orang yang tidak memiliki rukun-rukun iman ini atau orang yang tidak memiliki prasyarat untuk disebut sebagai orang beriman, itu terkategoris sebagai orang kafir pada mana selanjutnya. Jadi klasifikasinya ada dua, ada dikotomi saja. Orang mukmin dan juga orang kafir. Orang munafik di mana? Orang munafik itu kalau kemunafikannya terkait dengan masalah akidah, itu sejatinya masuk ke dalam kelompok orang kafir. Jadi bukan hanya sekedar orang yang eh, tahu yang benar kemudian menolak kebenaran tersebut. Makanya di sini kata beliau termasuk juga dalam jenis orang kafir adalah orang yang memang sama sekali dia tidak kenal dengan Allah. Ya, kenapa dia masuk ke dalam kategori orang kafir? Ya tadi karena dia tidak bisa dikategorikan sebagai orang mukmin, tidak bisa dikategorikan sebagai orang muslim. Ya pilihannya kalau dia tidak bisa masuk sebagai orang muslim atau mukmin, maka dia termasuk ke dalam kategori sebagai orang kafir. Itu secara hukum dunia, ya. Jadi secara hukum dunia, karena memang namanya hukum dunia itu kita memperlakukan orang, misalnya ada orang yang wafat, perlakuannya cuma ada dua. Kalau nggak dia diperlakukan seperti hanya orang mukmin sebagai orang muslim, maka dia diperlakukan jenazahnya itu seperti orang kafir. Nggak ada pilihan ketiga, ya. Entah dia diperlakukan sebagai orang muslim atau diperlakukan sebagai orang yang non muslim. Pilihannya itu saja. Jadi kalau dia tidak memenuhi syarat sebagai orang Muslim, ya berarti masuk ke kategori satunya. Nah, tetapi orang-orang yang seperti disebutkan oleh Al-Baghawi ini, yang memang dia itu tidak beriman karena dia tidak kenal dengan Allah, dia tidak tahu karena memang misalnya dakwah itu belum sampai kepada dia, maka sekali lagi secara hukum duniawi, ya kita menghukumi dia sebagai orang kafir karena memang pembagiannya cuma ada dua. Tetapi para ulama menjelaskan bahwasanya orang kafir dari jenis ini yang tidak kafir yang mereka tidak sampai kepadanya dakwah gitu ya. Mereka ini di akhirat nanti akan punya ujian khusus. Ya, akan diuji secara khusus oleh Allah. Kalau memang dia lolos oleh ujian, mereka akan masuk ke dalam surga. Ya. Jadi ada nggak orang kafir yang masuk surga? Ya, kalau kafirnya itu dalam penilaian manusia ada, yaitu mereka dalam penilaian di dunia itu kafir, tetapi sebenarnya dia tidak kafir nanti di akhirat kelak karena tadi di akhirat kelak ternyata dia ini belum kenal dakwah, gitu ya. Misalnya dia tinggal kalau zaman sekarang mungkin agak susah ya karena komunikasi sudah sangat merata. Tapi misalnya zaman dulu dia tinggal di pedalaman begitu di daerah yang sangat terpencil sehingga dakwah tidak sampai kepada dia. Ya memang dia tidak kenal Allah karena memang dakwah belum sampai kepada dia. Nah, orang yang seperti ini kalau kita manusia ya, kita ditanya bagaimana hukumnya, ya di dunia dia hukumnya sebagai orang kafir. Tapi di akhirat kelak dia akan punya ujian khusus ya. Ujian khusus kalau memang dia lolos dia akan masuk surga, dikelompokkan sebagai orang-orang yang beriman. Tapi kalau dia tidak lolos maka dia akan dikategorikan bersama dengan orang-orang yang memang kafir betulan begitu ya. Kemudian kata beliau yang dimaksud dengan kufur juhud itu adalah orang yang mengenal Allah dengan kolbunya, tetapi dia mengenal Allah dengan kolbunya, eh, tetapi dia itu tindak tanduknya menolak. Contohnya siapa? Contohnya adalah iblis, ya. Dan juga orang-orang Yahudi. Jadi dia sudah tahu mana yang benar, tetapi tindakannya itu membangkang, tindakannya itu menolak. Kemudian contoh kufur inat yang disebutkan oleh beliau itu adalah orang yang tahu Allah dengan kolbunya dan secara ucapannya juga ada ucapan meyakini, tetapi tidak mau beriman. Ya. Contohnya siapa? Beliau memberi contoh adalah Abu Thalib, ya Abu Thalib paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Abu Thalib itu secara kolbu dia tahu bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu seorang nabi yang tidak mungkin bohong. Dan juga dari segi
ucapannya tadi mengakui bahwa Nabi itu tidak mungkin bohong, artinya dia percaya dengan apa yang Nabi sampaikan sebenarnya. Tetapi dia tidak mau mengikuti ajaran agamanya Nabi SAW. Kemudian kata beliau yang terakhir adalah kufur nifak, yaitu orang yang mengakui secara lisan, dia mengaku beriman secara lisan, tapi kolbunya menolak hal tersebut. Ya. Ini adalah kekufurannya orang-orang munafik. Jadi lisannya mengaku beriman, tetapi batinnya itu memusuhi Islam. Ya, kata beliau semua ini pada prinsip umumnya adalah ini merupakan kekufuran yang Allah Taala tidak mengampuninya. Ya, jadi ini secara umum. Adapun secara spesifiknya, ya Allah Taala alam sebagaimana yang tadi saya jelaskan. Kalau memang dia tidak mengenal Allah Taala itu memang karena tadi ya dakwah belum sampai kepada dia, maka meskipun di dunia dia dihukumi sebagai kafir, tapi di akhirat dia memiliki ujian yang sifatnya khusus. Kemudian ayat yang ketujuh, ya jadi keempat kekufuran tadi itu eh, keislaman dan kekufuran itu adalah dua hal yang sejatinya dia itu berlawanan. Ya, jadi kalau ada seorang yang apa namanya dia misalnya ada tadi ya tadi seperti Abu Thalib itu lisannya beriman atau kolbunya beriman tapi tindak tanduknya tidak mau tunduk kepada agama mengikuti agama Nabi SAW, maka yang seperti ini imannya menjadi batal ya. Jadi empat kufur di atas itu adalah kekufuran yang membatalkan keimanan ya. Nah, kemudian ayat yang ketujuh Allah Ta'ala berfirman Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun adzim. Allah telah mengunci mati hati dan pendengaran mereka dan penglihatan mereka ditutup dan bagi mereka azab yang pedih. Nah, di dalam ayat ini ada sebuah redaksi bahwasanya wa ala absarihim ghishawah ya. Dan atas penglihatan mereka itu terdapat ghishawah. Apa yang dimaksud dengan ghishawah? Ghishawah dijelaskan oleh penulis tafsir Zubda, maknanya adalah ghita'un yamnauha min ru'yatil haq. Ya. Yang dimaksudkan dengan ghishawah itu adalah sebuah penutup yang penutup tersebut menghalangi seseorang dari melihat kebenaran. Nah, ini merupakan satu hal yang berbahaya. Ya. Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya menyatakan bahwasanya az-dzunubu idza tathaba'at 'alal qulubi aghlaqatha. Eh, di antara yang menyebabkan terjadinya ghishawah itu adalah ketika suatu dosa itu semakin tumpuk menumpuk di dalam kolbu sehingga pada satu titik kemudian kolbu itu menjadi tertutup, menjadi terkunci ya. Dan ini adalah satu hal yang sangat berbahaya. Kalau ini sudah terjadi kata beliau fala yakunu lil imani ilai maslak. Maka keimanan itu sudah tidak memiliki jalan untuk ke kolbu tersebut. Ya. Wala lil kufri minha makhlas. Dan kolbu tersebut juga tidak mungkin bisa melepaskan diri dari kekufuran. Yang seperti ini merupakan bentuk dari penguncian hati. Jadi para ulama itu menjelaskan bahwasanya al-maksiyatu baridun lil kufri. Kemaksiatan itu sejatinya merupakan satu apa ya, satu pos ya, satu pos terhadap kekufuran. Jadi ketika maksiat itu kemudian bertumpuk, semakin bertumpuk, maka dikhawatirkan itu sudah mengarah kepada kekufuran ya. Kekufuran yang sifatnya kufur besar. Maksiat itu sendiri disebut sebagai kufur kecil. Artinya ketika seorang bermaksiat itu dia sudah melakukan kekufuran kecil. Artinya dia melakukan sebuah pembangkangan-pembangkangan ya, apa ketidakpatuhan terhadap syariat. Tetapi eh, kalau masih dalam taraf maksiat, kufur kecil itu tentunya tidak membatalkan keislaman. Hanya saja ketika yang kecil-kecil ini kemudian bertumpuk semakin bertambah besar, ya ini dikhawatirkan tadi, ya.
kemudian hati itu kemudian menjadi terkunci. Ini juga menunjukkan bahwasanya orang-orang kafir itu eh, kenapa mereka menjadi kafir itu juga akibat dari akumulasi dosa-dosa mereka. Ya, kita tahu bahwasanya eh, orang-orang yang tidak beriman itu juga banyak melakukan kejahatan-kejahatan, banyak melakukan kezaliman-kezaliman ya. Yang mana ketika kezaliman-kezaliman itu kemudian menumpuk, ya maka menjadilah mereka menjadi ajek dalam kekufuran ya. Keimanan tidak bisa masuk ke dalam kolbu tersebut, kekufuran juga dia juga tidak bisa melepaskan diri dari kekufuran. Baik. Kemudian kita masuk ke karakter dari orang-orang munafik dan ini merupakan sebagaimana tadi disampaikan eh, penjelas apa ayatnya yang bicara tentang orang-orang munafik ini jauh lebih lebih banyak. Sebentar ya, saya lihat ini ada. Oke. Baik, ayat ke-8 Allah Ta'ala berfirman, "Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimumin yukhadi'una Allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim marad fazadahumullahu marada wa lahum adabun alimun bima kanu yakdzibun." Ayat ke-8, dan di antara manusia itu ada yang mengatakan, kami beriman kepada Allah dan pada hari kemudian, padahal mereka itu sungguhnya bukanlah orang-orang yang beriman. Ya. Eh, jadi ayat ini sudah bicara tentang masalah karakter dari orang-orang munafik. Ya. Di sini Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di ketika menjelaskan ayat ini kata beliau yang dimaksud dengan nifak adalah idharul khairi wa ibtonus syarri. Ya, yang dimaksud dengan kemunafikan itu adalah menampakkan kebaikan tetapi memendam keburukan. Ya. Jadi ini kalau kita mengacu pada definisi beliau ini maknanya menjadi sangat luas ya. Jadi orang yang menampakkan kebaikan tapi motifnya jelek gitu ya, itu sudah masuk ke dalam kemunafikan. Ada orang misalnya ngebaik-baikin orang lain tapi tujuannya supaya dia mau melakukan kecurangan-kecurangan misalnya ya. Itu sudah masuk ke dalam bagian dari kemunafikan. Dan definisi ini kata beliau, ini mencakup kemunafikan yang sifatnya i'tiqadi, kemunafikan dalam akidah, maupun kemunafikan yang sifatnya amalan. Ya. Kenapa masuk ke dalam masalah apa namanya, masalah kemunafikan dari segi akidah? Karena keimanan itu adalah suatu hal yang baik. Ya. Kekufuran itu adalah hal yang buruk. Jadi ketika seorang itu menampakkan keimanan atau keislaman dan menyembunyikan kekufuran, maka masuk ke dalam definisi tadi, menampakkan kebaikan dan menyembunyikan keburukan. Jadi dia masuk ke dalam masalah akidah, tapi juga masuk ke dalam masalah kemunafikan yang nifat amali, kemunafikan secara amalan. Kemunafikan secara amalan ini tanda-tandanya sebagaimana yang disebutkan dalam sabda Nabi SAW, ayatul munafiki salatun. Ciri orang munafik itu ada tiga. Yang dimaksud di sini adalah kemunafikan dari segi amalan. Idza haddatsa kadzaba. Kalau dia ngomong, dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji, dia mengingkari. Wa idza tumina khona. Kalau dia diberi amanat, dia khianat. Dalam hadis lain ditambahkan apa namanya ciri yang keempat, wa idza khosoma fajaro. Kalau dia berselisih, ya berselisih pendapat ya atau dia memusuhi orang dia tuh melampaui batas ya kepada musuhnya kepada yang nggak sependapat dengan dia itu berbuat zalim melampaui batasnya. eh Kemudian di sini kata beliau ya, adapun konteks ayat ini sebenarnya kata beliau ini adalah kaitannya sebenarnya lebih kepada kemunafikan atau nifak i'tiqadi, kemunafikan yang sifatnya berkaitan dengan keyakinan. Yang mana nifak i'tiqadi itu adalah al-mukhrij min dairatil Islam. Kemunafikan yang secara keyakinan itu adalah mengeluarkan seseorang dari keislaman. Ya.
Dan inilah yang dimaksud oleh ayat ini. Dan beliau menjelaskan juga bahwasanya kemunafikan yang berkaitan dengan keyakinan ini, ya, kalau kita lihat sejarahnya, itu tadinya tidak ada di fase Mekah. Jadi ketika Nabi SAW itu eh, berdakwah di Mekah sebelum hijrah ke Madinah, itu yang ada adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang kafir. Hanya dua itu saja. Maksudnya tadi udah kita sampaikan bahwasanya orang munafik ini sejatinya kan masuk ke dalam orang kafir. Tapi eh, orang-orang kafir yang memang nyata-nyata menampakkan permusuhan yang ada di Mekah itu. Jadi mereka tidak bersikap apa ya, tidak bersikap banci gitu ya, pura-pura beriman tapi menyembunyikan kufuran. Mereka memang ya orang kafir ya jelas menentang begitu. Jadi dikotominya itu benar-benar jelas. Kalau nggak dia beriman, dia orang-orang kafir yang menentang orang-orang mukmin. Nah, eh, mereka ini baru mulai Allah tampakkan, kata beliau, setelah terjadinya peristiwa Perang Badar. Ketika peristiwa Perang Badar, di mana Nabi SAW dan para sahabat itu menang, ya, mereka kemudian orang-orang yang sejatinya kafir ini ragu untuk menampakkan kekafirannya, takut begitu. Nah, karena dia takut, akhirnya dia pura-pura menampakkan sebagai orang yang beriman, padahal dirinya itu menyembunyikan kekufuran dan memusuhi orang-orang yang beriman. Ini ciri mereka yang pertama, yaitu mereka mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal Allah nafikan bahwasanya mereka itu bukanlah orang yang beriman. Baik, selanjutnya yukhadi'una Allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una ila anfusahum wa ma yash'urun. Mereka itu eh, apa namanya? Melakukan tipu daya kepada Allah, ya, dan juga orang-orang beriman, padahal mereka itu sejatinya hanyalah menipu diri mereka sendiri sedangkan mereka itu tidak sadar, ya. Jadi yang dimaksud dengan khida, ya, yukhadi'un, kata Imam Al-Baghawi itu artinya adalah menyembunyikan, ya. Eh di sini ya sebagian ulama menjelaskan bahwasanya digunakan kata yukhadi'un, ya. Kata yukhadi'un ini sebenarnya maknanya itu merupakan makna penyangatan atau makna superlatif dari kata yakhda'un. Sebenarnya akar kata maknanya itu sama, ya. Jadi makna katanya itu menunjukkan makna eh, penyangatan atau kesungguhan. Jadi kalau kita artikan sebenarnya mereka itu sungguh-sungguh hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Jadi menipunya itu bukan sekedar perbuatan yang asal lewat saja, tapi memang sebuah perbuatan yang memang benar-benar diupayakan, benar-benar direncanakan begitu ya. Namun demikian, meskipun mereka itu sungguh-sungguh hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, tapi ternyata yang mereka tipu itu adalah diri mereka sendiri. Ya, jadi sudah berusaha dengan sedemikian rupa, tapi ternyata yang mereka tipu itu adalah diri mereka sendiri. Dan di sini Allah Ta'ala menggunakan kata wama yash'urun, tapi mereka itu tidak merasa, ya. Mereka itu tidak merasa. Kenapa di sini Allah Ta'ala itu menggunakan kata la yash'urun? Nah, ila anfusahum wama yash'urun. Ya. Kenapa misalnya Allah Ta'ala tidak menggunakan kata wama ya'lamun misalnya? Dan tidaklah mereka itu tahu kalau mereka itu menipu diri sendiri. Karena kata sebagian ulama, yash'urun ini kaitannya dengan rasa ya. Jadi rasa itu kan suatu hal yang halus ya. Me- eh, Menyangkut hal-hal yang memang tersembunyi, hal-hal yang apa namanya? Hal-hal yang teliti ya, hal-hal yang halus. Makanya disebut sebagai penyair, syair. Kenapa disebut penyair? Karena penyair itu apa namanya? Menampilkan mana-mana yang tersembunyi, mana-mana yang teliti, mana-mana yang menyentuh rasa gitu ya. Jadi intinya adalah tidak merasa ini apa namanya
maknanya jadi lebih dalam dibandingkan hanya sekedar mereka itu tidak tidak tahu ya. Jadi eh, apa namanya? Intinya jadi mereka itu benar-benar tertipu dengan perbuatannya itu, ya. Perbuatannya itu. Jadi saking saking apa namanya? Saking halusnya pembalasan dari Allah gitu ya, gampangannya seperti itu. Saking halusnya pembalasan dari Allah, jadi mereka itu tidak merasa kalau tipu daya mereka itu sebenarnya balik kepada diri mereka sendiri. Jadi mereka itu merasa yang mereka tahu ya, yang mereka tahu tipu daya mereka itu seolah-olah sampai. Padahal ternyata enggak ya. Karena memang ini merupakan satu eh, ketelitian bahasa yang digunakan oleh Al-Qur'an sehingga Al-Qur'an itu menggunakan kata la yash'urun. Mereka itu tidak benar-benar tidak menyadari saking halusnya pembalasan dari Allah tersebut. Ya. Baik. Kemudian kita masuk ke ayat yang ke-10 ya. Ini mungkin tidak banyak ya yang bisa dijelaskan terkait dengan ayat-ayat yang sebelumnya. Dalam ayat yang 10 Allah Ta'ala mengatakan fi qulubihim marad fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun ya. Di dalam hati mereka itu ada penyakit lalu Allah tambah penyakitnya dan bagi mereka siksa yang pedih karena mereka berdusta ya. Nah, di sini para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan penyakit di sini itu ada dua. Ada penyakit yang disebut dengan penyakit syubhat dan penyakit syahwat. Ya. Dan eh, sejatinya ya memang hanya ada dua penyakit ini yang dialami oleh manusia. Ya. Kalau nggak berkaitan dengan syubhat, maka berkaitan dengan syahwat. Kalau syahwat itu berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya kita inginkan, ya. Hal-hal yang sifatnya seperti misalnya apa namanya berkaitan dengan kebutuhan seksual, ya, kebutuhan makan dan minum, ya, kecintaan terhadap harta, ya, Eh, berkaitan dengan keinginan-keinginan yang memang ada dalam diri manusia. Sedangkan syubhat itu kaitannya dengan masalah pemikiran, ya, berkaitan dengan masalah pemikiran. Atau kalau zaman sekarang itu adalah berbagai macam isme, yang mana isme tersebut itu menyelisihi ajaran Islam. Termasuk di sini adalah liberalisme, kemudian juga ya kapitalisme, ya termasuk juga ateisme, agnostisisme dan seterusnya gitu ya. Jadi semua isme-isme yang menyelisih ajaran Al-Qur'an. Dan dari dua hal ini eh, apa namanya? Ada perbedaan di kalangan para ulama ya. Ada sebagian kecil ulama mengatakan bahwasanya di antara penyakit syahwat dan syubhat itu yang berbahaya itu adalah penyakit syahwat. Kenapa? Karena kata mereka yang namanya syahwat itu berarti dia tahu perbuatannya salah, tapi dia tetap nekat. Karena yang namanya syahwat itu biasanya dia menabrak universal values, ya. Nilai-nilai kebenaran universal yang semua orang tahu itu salah. Misalnya orang mengumpulkan harta dengan cara yang haram, dengan cara menzolimi orang lain, dengan cara membegal misalnya, dengan cara korupsi, dengan cara merampok. Ini orang yang tidak beragama juga tahu itu salah gitu ya. Tetapi kenapa orang melakukan itu lagi-lagi karena syahwat. Nah, menurut pendapat ini syahwat lebih bahaya tadi karena lah dia udah tahu tapi dia nekat gitu kan ya. Dia nekat melakukan hal tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya penyakit ini sangat sangat merusak. Namun pendapat yang dipilih oleh banyak ulama setahu saya adalah yang lebih parah adalah penyakit syubhat. Kenapa syubhat? Karena ya tadi mereka merasa mereka itu di atas kebenaran. Ya. Tetapi ternyata mereka eh, tidak di atas kebenaran, bahkan di atas kebatilan. Ya, jadi makanya sebagian ulama itu, terutama yang tadi ya, kebanyakan ulama yang pegang bahwasanya syubhat itu lebih berbahaya dibandingkan syahwat, itu mereka gencar kemudian menunjukkan bahwasanya akidah yang benar itu seperti ini, akidah yang keliru itu seperti ini. Kenapa? Karena memang tadi orang yang terkena syubhat itu tidak tahu kalau perbuatannya itu salah ya. Jadi eh, kelompok kedua mengatakan bahwasanya orang yang melakukan kesalahan
tapi dia menganggap itu benar, ini malah berbahaya gitu ya. Karena tadi eh, eh, dia nggak tahu kalau itu itu merupakan satu kekeliruan. Jadi dia tidak bakal bertobat. Nah, letak berbahayanya di situ. Dan ini ucapan ini kemudian diperkuat oleh pernyataan sebagian ulama, kalau tidak salah Ibnu Sirin, kata beliau, perkara-perkara bid'ah itu lebih disukai iblis dibandingkan perkara maksiat. Ya. Kenapa? Karena ketika orang melakukan bid'ah, ya, bid'ah tentunya di sini juga termasuk bid'ah dalam hal pemikiran-pemikiran, ya, pemikiran seperti Qadariyah yang menolak takdir dan sebagainya. Eh, apa namanya? Orang yang jatuh ke dalam bid'ah-bid'ah itu, ya, yang terkena syubhat-syubhat itu, eh, dia tidak bertobat. Kenapa? Karena dia merasa dirinya di atas kebenaran. Adapun orang yang terkena penyakit syahwat, kemungkinan besar dia akan bertobat ketika dia sadar misalnya ya, ketika dia tersentuh hatinya dia akan bertobat ya. Tapi kalau orang yang terkena syubhat, lawang dia merasa dia benar gitu kan. Makanya kata beliau apa namanya? Bid'ah itu lebih disukai oleh iblis dibandingkan maksiat. Karena memang maksiat itu yutabu minha, maksiat itu orang itu akan bertaubat darinya ketika dia sadar. Sedangkan kalau bid'ah dari hal pemikiran-pemikiran yang nyeleneh tadi, itu orang tidak bertaubat darinya. Karena dia merasa itulah yang benar. Eh Baik, jadi inti ayat ini ya, orang-orang yang munafik itu di dalam hatinya itu sudah ada penyakit ya, baik penyakit yang sifatnya penyakit syahwat maupun penyakit syubhat, lalu Allah tambahkan penyakitnya karena mereka itu berdusta. Dan inilah yang berbahaya dari sebuah kemaksiatan atau kemungkaran adalah yang namanya kemungkaran ataupun kemaksiatan ataupun penyakit itu biasanya mendatangkan penyakit-penyakit lainnya. Ya, kalau kita ilustrasikan namanya orang terkena penyakit ya, itu biasanya kemudian dia akan terkena komplikasi ya kalau penyakitnya itu berat. Jadi misalnya ya sebagian keluarga saya itu kena itu mulai dari hipertensi, kemudian merambat ke penyakit ginjal, kemudian bisa merambat juga ke penyakit-penyakit lain. Begitu pun ya misalnya ya contohnya ayah saya rahimahullah itu awalnya terkena malaria tropikana, kemudian juga terkena hipertensi, kemudian juga akhirnya terkena dari ginjal. Jadi memang bahaya dari satu penyakit adalah dia mendatangkan penyakit penyakit lainnya. Eh, Begitu pula misalnya hal-hal yang baik ya. Jadi memang hal-hal yang buruk itu mendatangkan kawanannya, hal-hal yang baik itu juga mendatangkan kawanannya. Dan selama kita hidup memang akan selalu terjadi pertempuran hal ini. Kalau kita berbuat baik, biasanya kebaikan itu akan mendorong kita untuk melakukan perbuatan baik yang lain. Begitu pula kalau kita melakukan hal yang buruk, biasanya kita juga akan terdorong untuk melakukan hal yang buruk yang lain. Jadi makanya ini menjadi memang dua hal yang senantiasa berlawanan dalam diri kita ya. Dan kalau kita sadar ya memang saat kita sadar itulah saatnya kita untuk memperbanyak kebaikan-kebaikan sehingga dengan tersebut mudah-mudahan kita bisa terus istiqomah ya. Kalau kita memberikan celah saja pada satu keburukan bisa jadi satu penyakit atau satu keburukan itu akan mendatangkan keburukan-keburukan lainnya yang lebih lebih besar. Dan inilah alasan ya orang-orang munafik tadi, munafik munafik akbar dalam hal ini ya, orang munafik yang besar tadi memang ya Allah Ta'ala kabarkan di sini bahwa pada dasarnya memang dalam diri mereka itu sudah ada penyakit ya. Kemudian Allah tambah penyakitnya karena memang mereka kemudian menolak kebenaran. Baik, saya kira untuk pembahasan terkait dengan masalah eh, apa namanya Quran sampai di sini dulu. Dan kita pause sebentar untuk kita lanjutkan ke kajian tafsir. Kita pause dengan apa namanya kita tutup sementara. Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi